Ih orang Papua apa bicara saja ke orang mau baku pukul. Bahkan pendatang saja orang Sunda yang saya pikir paling halus sampai di fak-fak jadi nada tinggi. Maka hati-hati ya. Selamat malam Indonesia. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kita ini bangsa yang beragam. Mbak, asalnya dari mana? Jawab Mbak, ya Allah. Dari mana? Medan. Masa sih? Dari Papua kan? Cantiknya kayak cendrawasih soalnya. Dan teman-teman, mencintai Indonesia harusnya adalah mencintai keberagaman. Kita harus siap untuk beragam. Sekarang orang-orang itu tidak lagi mau menghargai perbedaan. Contohnya apa? Logat kami orang Papua. Selalu diprotes. Ih orang Papua apa bicara saja ke orang mau baku pukul. Ya maksudnya kan nada kita kalau bicara itu memang tinggi. Memang tinggi kan? Tidak mungkin muka sangar kayak kita pergi ke warung bicara halus. Punten tete. Tete tete ini mace. Ele. Mace gelus pisana. Aneh. Dan kita berbicara keras, itu karena alam kita tuh menyuruh untuk berbicara keras. Kalian saya sudah pernah kasih tahu kan, fak-fak strukturnya kayak bagaimana? Sudah tahu kan? Bayangkan satu di atas, satu di bawah harus bicara halus. Susah, bahkan pendatang saja orang Sunda yang saya pikir paling halus sampai di fak-fak jadi nada tinggi. Oh, bakso sabraha. Kena angin jadi eho, sabraha. Susah. Maksudnya begini, kami orang Papua memang logatnya kayak begitu. Tapi bukan karena kami jahat, bukan. Semakin tinggi orang Papua ngomong, itu tandanya dia lagi baik. Serius. Kita lagi duduk, kalian jalan kan. Kakak, hati-hati ya. Baik. Tapi coba mulai halus. Lagi jalan. Kakak, hati-hati ya. Mencintai Indonesia teman-teman, kita harus mau menerima hal-hal ini. Kita tuh bingungnya apa? Orang Indonesia sekarang melihat satu hal itu pada momen-momen tertentu. Mencintai Indonesia momen-momen tertentu. Hari Pancasila semua orang tiba-tiba berjiwa Pancasila. Hari buruh tiba-tiba semua orang peduli buruh. Hari tiba-tiba semua orang menyanyi. Marilah seluruh rakyat Indonesia. Itu kita yang dengar langsung bilang, ele. Partai pisana. Kacau. Dan saya itu terlahir dari keluarga yang sangat nasionalis. Kakek saya itu tentara veteran, pejuang. Dia itu mengikuti perkembangan Indonesia dari hari ke hari. Dia kalau nonton berita, ada korupsi, selesai. TV sasaran. Pembawa berita, kembali lagi bersama saya Jeremy Tato. Saudara, kan ada begitu kan Jeremy Tato kan. Saudara, hari ini anggota DPR ditangkap korupsi. Itu kakek saya langsung berdiri. Korupsi lagi, langsung dia ludah TV. Itu kena pembawa acara dalam. Sekian, saya Jeremy Tato, salam CCTV. Kacau. Nonton bola saja, dia tuh ribut-ribut. Waktu bendera, syuting pengibaran bendera, dia tuh teriak. Itu siapa yang pasang bendera Indonesia terbulak balik? Kakek, itu bendera Polandia loh. Astaga cucu, kakek sudah ludah. Jilat kembali sudah. Jilat kembali.
Dan teman-teman, kita itu cinta sekali dengan Indonesia. Orang Papua itu mencintai Indonesia. Segalanya sudah diambil dari kita. Tambang emas, perak, tembaga, minyak bumi, bahkan tanah tempat kita berpijak untuk kesejahteraan negeri ini. Tapi ketika kita memanggil, tidak ada yang mau menoleh. Saya Mamat Al-Gatiri, hitam kulit, keriting rambut, Papua juga Indonesia. Sekian, selamat datang. Kita masih bersama Mamat Al-Gatiri di sini dan kita akan langsung mendengarkan apa komentar Dewan Juri kita. Yang pertama silahkan Bang Panji. Sebagai orang yang pernah juga melakukan impersonation terhadap Jeremy Tato, gue cukup yakin itu impersonation yang jauh dari kurang terlalu gagah kau, terlalu kurang ngonjek. Ya, gue rasa tokoh yang dimaksud ya Jeremy Tato tuh pas ngeliat itu dia lagi jadi siapa sih, dia gak mengenali dirinya sendiri. Tapi gue apresiasi karena saking gak miripnya lucu. Saking gak miripnya lucu. Di antara semua teknik itu rasanya kan kita akan bahas 5 teknik ya. Selalu rasanya yang paling beresiko itu adalah callback. Karena kalau planting di depannya, jadi kan callback kan ada 2 ya. Ada punchline yang pertama atau situasi yang pertama kita lempar. Kalau nggak selucu itu ditarik ke belakang, nggak lucu lagi. Jadi kita punya 2 titik anyep, kan beresiko kan. Tapi tadi mainnya cantik banget karena callback di depannya, punchline pertamanya pecah, ketika ditarik ke belakang dalam bentuk callback pecah juga. Secara keseluruhan gue apresiasi dan gue juga apresiasi keberanian untuk memutuskan menutup dengan berbeda. Mainin grafis, mainin lampu, kemudian mencoba untuk menggugah penonton. Terima kasih, thank you. Makasih Bang. Berikutnya silakan komentar dari calon Tong. Mat, Iya Cak. ini sudah 4 besar. Kamu tampil pertama, masih ada 3 setelah kamu. Dan itu habis. Hah? Kamu harus pertimbangkan itu. Apa yang dipertimbangkan bahwa ada 3 orang setelah dia? Habis itu habis. Ini untuk Muhammad. Oh iya. Udah abaikan yang saya omongkan tadi, ini langsung aja. Ini Mat, ini 4 besar. Kamu tampil pertama. Ya kan? Ada 3 di belakang kamu. Dan setelah itu habis. Itu yang tadi. Tadi udah. Pantesan kayak pernah denger ya. Dejavu boy. Dejavu bro. Ya, menurut secara teknis memang apa yang menjadi syarat ya di 5 menitnya harus menampilkan 5 teknik itu kamu juga sudah masuk semuanya walaupun memang tidak bisa masing-masing teknik itu sempurna karena komik itu biasanya seorang komik itu ada yang kuat di salah satu teknik, beberapa teknik dia lemah di teknik yang lain dan itu tidak masalah. Hanya ini karena kompetisi harus memunculkan kelima-limanya. Dan kalau toh ada yang kurang di salah satu bagian itu saya kira wajar ya. Dan penampilan kamu saya kira ini surprise, ini menurut saya surprise. Kejutan ini. Untuk penampil pertama saya kira kamu tidak mengecewakan. Mudah-mudahan kamu bisa berlanjut. Good job. Makasih Cak. Oke, dan selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari Pak De Indro. Ya Mat, ya sebagai penampil pertama apalagi ini udah mulai semifinal. Aku yakin benar tekanannya kuat banget di situ ya. Betul nggak seperti itu? Iya Pak. Tapi kamu berhasil, kamu kelihatan banget rileks, tenang. Bahkan nunggu orang ketawa, itu satu penampilan yang menurut aku itu patut diperhitungkan bahwa kamu layak di sana untuk sebagai semifinalis dan mudah-mudahan menjadi grand final. Terima kasih Pak De. Kedua, aku tetap senang dengan cara berpikir kamu. Aku menulis di sini materinya berisi banget. Kritik sosial. Ada beberapa kamu bawain tadi cantik sekali. Kenapa? Tidak menyebut siapa dia. Tidak menyebut lembaga. Tetapi orang semua tahu, setuju. Jadi itu berarti kamu berhasil. Sebagai seorang yang membawakan kritik sosial kayak gitu. Dan itu saya apresiasi banget.
Mulus banget, keren banget, apalagi sebagai penampil pertama kamu sama sekali mulus kalau menurut aku kompor gas. Terima kasih Pak De.